Pemirsa, kisah asmara pasangan penyanyi Rizky Febian dan Mahalini yang selangkah lagi menuju pelaminan masih jadi sorotan publik. Pertunangan keduanya yang digelar secara privat 7 Mei lalu sebelumnya sempat menimbulkan rasa penasaran publik perihal perbedaan keduanya. Sadar komitmennya dengan anak sulung Sule itu menuai perbincangan, Mahalini akhirnya buka suara saat dirinya menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo. Kan masalahnya gue gak bisa nerima as a public figure gitu. Pasti orang pada kadang tuh kayak, lo kan public figure, lo harusnya terima dong lo diomongin bla bla bla. Dan mereka lupa kalau gue juga manusia gitu loh. Ya kan? Betul. Mereka tuh lupa kalau kita as a public figure, jadi penyanyi, mau jadi artis, kayak mau jadi apa, kayak kita juga punya mental gitu. Nggak bisa lo gitu. Apa yang lu rasa resah di bagian mana? Kalau ditanya kayak misalnya, ditanya kayak soal kepercayaan gitu sih kalau aku. Soalnya itu sebenarnya biar aku sama Iki yang tahu, karena walaupun aku sama Iki beda, tapi kita ada satu kepercayaan yang sama. Kita tuh berdua tetap percaya akan namanya leluhur. Kita berdua kayak gitu. Udah sampai situ aja pasti mereka paham. Nah, tak ingin menimbulkan berbagai perdebatan lebih lanjut, Mahalini percaya kalau cinta mereka akan membawa kebaikan satu sama lain. Mahalini juga menegaskan bahwa keluarganya tak terlalu ambil pusing dengan apa yang diributkan orang di luar sana. Gue nggak tahu lu mau jawab kapan nanti atau akan jadi surprise, itu urusan kalian ya. Cuma kan gue nyampein doang nih pandangan masyarakat. Nah, dari pihak keluarga lu sendiri dengan adanya isu itu terganggu nggak? Kalau papa sih nggak. Santai. Udah lah ya, ngapain sih kamu ngurusin tadi gue? Iya, kamu sama Iki, dia saklek juga? Enggak. Dia diem aja? Dia diem aja, nggak pernah mempermasalahkan hal itu. Karena papa tuh juga kalau di Bali gitu, kalau ada apa, jadi kalau ada masjid di dekat rumah gitu, terus juga pura-pura dekat rumah, pokoknya kayak gitu papa suka nyumbangin. Orangnya berpikirnya luas, makanya aku bilang wise orangnya juga. Lebih lanjut, pelantun lagu Sial ini rupanya juga sudah membuat kesepakatan dengan Rizky calon suaminya untuk tidak membahas masalah tersebut di ruang publik. Apa sudah ada kesepakatan untuk menjadi satu kepercayaan? Ini memancing aja nih. Kan bertanya. Kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Ntar aja gitu. Ntar aja ya. Berarti nanti kalian lihat gitu ya, ibaratnya pesan yang pengen kamu sampaikan ke orang bahwa nanti lihat perjalanan aku sama Iki, masalah kepercayaan nanti segala macam, lihat gitu ya. Lebih ke sana ya? Iya, soalnya kita maksudnya Iki sama papa terus apa semua itu tahu kalau semua agama itu sebenarnya baik. Iya. Karena tergantung kitanya aja. Betul. Makanya aku sama Iki jujur aja nih, jarang banget nanggepin hal yang kayak tadi. Yang kayak gue tadi bahas ini. Dan jarang banget sama Iki tuh mau nerima podcast berdua yang membahas soal itu. Ini first time ya aku di sini. Ini banyak kan? Iya, aku mohon maaf dulu Gak apa-apa. Maksudnya kayak jarang banget karena memang itu yang kita hindari. Maksudnya supaya nanti kedepannya ya udah nggak ada banyak hal yang biasanya kalau orang-orang tuh kan kayak suka motong pembicaraan di podcast terus dijadiin konten atau dijadiin apa, jadinya asumsi orang kemana-mana gitu. Iya, jadi buruk gitu. Jadi buruk gitu kan, sayang banget kan. Sementara itu dalam podcast bersama Denny Sumargo, Mahalini juga sempat berbagi cerita kejadian mistis perihal mendiang ibundanya Ninyoman Serini saat dirinya berziarah ke makam ibunda Rizky Lina Zubaidah jelang pertunangan mereka digelar. Tak disangka, saat ziarah salah satu saudara Rizky yang ikut berziarah sempat menyebut mendiang ibunda Mahalini hadir di tengah-tengah mereka. Tak cuma ibunda Mahalini, almarhumah ibunda Rizky juga disebut-sebut hadir. Jadi lu sebelum tunangan nih, lu ziarah ke makam mamanya Iki. Nah, gue tuh kan orangnya sensitif banget, jadi lebih sensitif dibanding Iki. Tiba-tiba gue ngerasa kok sedih banget ya gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, sedih banget. Jadi diem di sebelah makam mamahnya. Kok sedih banget, rasanya tuh pengen nangis gitu. Yang gue tanya ya, maksudnya ini yang gue tahu, yang gue denger dari orang yang kayak gitu tuh, itu kerasukan yang hal yang baik gitu. Rasanya mau nangis katanya gitu. Nah pada saat itu gue ngerasa badan tuh berat banget. Terus tiba-tiba gue udah mau nahan nangis gitu loh, karena kan ada kamera, ada om-omnya yang pegang kamera atau apa gitu kan. Adalah salah satu
saudara dia lah. Dia bilang, Ki cepet Ki doa Ki gitu. Ki doa Ki gitu. Ki cepet doa Ki, akhirnya doa. Pas doa gue nangis kejer sampai gini. Udah nangis pokoknya nangis. Terus akhirnya kayak bingung kenapa kok sedih banget rasanya. Kayak ada ketekeng gitu rasanya. Terus akhirnya pas pulang, Iki meluk lah, maksudnya disabarin. Mungkin dia ngerasa aku inget mama kan. Kejadian di luar nalar yang dialami sempat sedikit membuat Mahalini shock. Terlebih paman Rizky yang saat itu berada di lokasi juga sempat mengungkap ciri-ciri ibunda Mahalini yang sama persis seperti kondisi terakhir ibunda Mahalini sebelum wafat. Akhirnya aku balik, mau pulang itu omnya nanya, mama kamu tuh orangnya gimana? Gitu. Emang gimana? Aku tanya. Kan aku juga kayak, gue tahu nih mau kemana nih. Maksudnya gue juga mau ngetes balik, ngerti nggak ngetes balik? Kayaknya dia ngeliat nih gitu. Ngeliat apa nih? Ngeliat mama. Di situ? Di situ. Hah? Ternyata mama aku itu ada di belakang aku. Mama Iki ada di belakang Iki. Emang mama aku di bayangan om gimana? Pakai baju apa gitu? Pakai baju kuning. Oke. Jadi kenapa langsung ke kayak kuning lagi gitu kan? Kenapa emang kuning? Jadi waktu itu terakhir mama itu dipakai baju kuning waktu meninggal. Pakai apa nih? Pakai selendang. Oke, gue kayak oke. Pakai sarung. Kalau di Bali kamen namanya. Akhirnya rambutnya diapain? Pak gue tanya. Dicepol. Konfirmasi dong ke kakak kan. Bener nggak? Gitu. Iya. Kejadian yang sulit diterima akal sehat yang dialami Mahalini dan Rizky diyakini sebagai bentuk restu dari kedua ibunda mereka yang sudah berpulang lebih dulu kepada Sang Kuasa. Mahalini pun berharap hubungannya dengan Rizky langgeng dan rencana pernikahannya berjalan lancar. Gue kan sedih banget dong pada saat itu ya, kayak kan gitu dong. Jadi maksudnya kan nggak direstuin nih gue nih gitu kan. Ternyata mama tuh pada saat itu kata omnya orangnya positif banget, senyum banget katanya. Senyum ngeliatin gue, senyum banget, terus hilang. Oke. Gitu. Terus mama Iki pakai baju putih gitu. Oke. Katanya. Direstuin? Direstuin kali. Jadi lu ngerasa ini arahnya udah bagus semua nih ya? Bagus. Kalau ayah ngerasanya. Waktu itu ngerasanya lebih ke sedih terharu gitu. Terharu. Lebih ke sedih terharu, lebih sedih ke kangen gitu. Oke, berarti direstuin sama mama-mamanya ya? Kali ya. Ibunya ya? Kita tidak bisa mengkonfirmasi dengan benar ya. Berarti ibu setuju, bapak gimana nih? Oh, Bapak setuju. Bapak setuju ya? Bapak setuju? Setuju. Berarti pesan yang kamu sama Iki pengen sampein ke masyarakat itu fokus pada apanya kalian? Fokus sama karya kita aja. Karyanya berarti kan? Iya, karena aku sama Iki tuh udah punya plan ke depannya kalau misalnya kita menikah nanti. Bener-bener jadi musisi berdua gitu. Kerja bener-bener as musisi gitu. Udah ada plannya nanti gimana aku sama Iki udah vakum, nggak kerja di depan layar, udah as songwriter aja. Atau gitu. produser di belakang. Produser aja, udah ada plannya, udah ada semuanya. Sementara itu di tempat berbeda, pasangan Angga Wijaya dan Nurul Kamaria alias Ana tengah merasakan kebahagiaan. Ya, tepat hari ini 23 Juni 2023, mantan suami pedangdut Dewi Persik tersebut akan mempersunting Ana. Segala persiapan pun sudah dirampungkan Angga dan Ana. Diketahui keduanya memang menyiapkan pernikahan hanya dalam waktu singkat. Sesingkat perkenalan keduanya yang terjalin lewat media sosial. Lantas, apa yang membuat Ana yakin dipersunting Duda Dewi Persik tersebut? Dan sebaliknya, apa yang membuat Angga yakin mempersunting Ana? Seperti apa sosok Angga di mata Ana? Begitu juga sebaliknya. Orangnya baik, sabar, pengertian untuk saat ini dan semoga seterusnya ya. Dan mungkin akan tetap seperti itu. Udah gitu aja, yakin aja biar nggak lama-lama aja pacarannya. Ya Didi ya, nanti lama-lama pacaran kemana-mana berdua nggak boleh kan? Boleh. Jadi lebih baik nikah aja dulu. Dia itu perhatian itu sebenarnya sederhana, tapi buat orang-orang tertentu itu luar biasa. Kayak misalnya
kayak udah makan belum, terus makan hari ini apa, makan yang baik ya, makan ini. Sebenarnya kan biasa aja ya, apa sih lu lebay li, kayak gitu aja harus diingetin. Tapi buat orang-orang yang kayak itu tuh bisa jadi luar biasa. Ya, pernikahan Angga dan Ana diketahui memang sama-sama berstatus janda dan duda. Namun, untuk pernikahan mereka kali ini keduanya sama-sama berharap adalah pernikahan terakhir dan selamanya. Angga dan Ana sepakat menggelar pernikahan dengan adat Sunda dan menggelar resepsi dengan mengundang beberapa sahabat dekat termasuk mantan. Ada beberapa kerabat dari entertain juga kita undang. Perihal mereka hadir atau enggak kan saya kembalikan ya, takutnya mereka ada kesibukan. Yang pasti bentuk penghargaan saya, ingin berbagi di hari yang berbahagia, saya undang karena saya kenal baik sama mereka, gak ada masalah gitu. Alhamdulillah aja, kan dunianya udah masing-masing gitu. Insya Allah kalau aku nggak ada acara aku datang. Kalau aku ada pekerjaan yang mengharuskan aku harus cari duit dan memang sudah ada kontrak, ya aku tidak bisa hadir. Udah saling mendoakan baik-baiklah, udah pada tua ini. Sepakat untuk ngambil konsepnya untuk tradisionalnya di adat Sunda, jadi nggak ada adat lain. Kita udah setuju untuk ngambil itu, jadi satu aja lah, satu juga kayaknya panjang. Di luar itu, hubungan asmara Angga dan Ana memang mengundang pro kontra di kalangan netizen. Tak jarang keduanya mendapat komentar julid netizen. Belum lagi isu pansos yang melanda lantaran keduanya disebut-sebut kerap menyebut dan menyenggol nama Dewi Persik. Kan begitu, apa juga yang terucap dari kita jadinya pansos. Ya, dari aku. Kita nggak pernah lihat, intinya itulah ya. Jangankan saya, semua orang kayak siapa aja gitu ngomong ke masalah A lagi bermasalah sama kita, netizen tuh bilangnya mau pansos, mau ya kan, saya pansos juga nggak dapet duit, nggak ada untungnya, nggak ngapain gitu. Saya punya, alhamdulillah sekarang kita lagi rintis usaha bersama, fokus ke sana, nggak ada mau pansos-pansosan, ngapain. Ya, terkait hal tersebut, Angga dan Ana tak mau ambil pusing dan pasrah atas apapun yang disematkan netizen pada mereka. Saat ini Angga dan Ana lebih fokus untuk kehidupan baru mereka. Terlebih Angga yang diungkap saat ini sudah dekat dengan anak-anak Ana, bahkan sudah memanggil Angga dengan sebutan Daddy. Lantas, apa harapan Angga dan Ana ke depannya untuk kehidupan pernikahan? Mereka ya bisa, sama Mas Angganya mereka bisa gitu. Mereka nyambung saat mereka bersama kayak gitu. Dan juga waktu setiap menghubungin ya gitu. Pagi anak-anak mana sering ditanyain. Jadi perhatiannya tuh bukan ke aku aja tapi ke anak-anak juga. Terus mereka kalau mau pergi bilang, Daddy, manggilnya kan udah Daddy. Daddy, kita mau jalannya mau kemana nah? Mau ke sini. Oh ya, gitu. Jadi ketika digituin tuh saya tuh seneng. Padahal, kok kayak merasa dianggap ya ada gitu. Jadi tujuan kita berumah tangga itu sama-sama ingin memperbaiki kesalahan di masa lalu, sehingga kita satu misi, satu visi, terus kita berdoanya sama-sama seperti orang rumah tangga lain, sakinah mawaddah warahmah gitu kan. Ya, amin.